Halo, selamat datang di Jadi ASN bareng saya Nazla. Kali ini kita akan membahas soal lanjutan dari materi persentase dan aritmatika sosial. Oke, kita langsung aja ke soal yang pertama. Nah, kita sudah masuk ke soal yang ke-21. Pak Kim Hee menjual barang dagangannya seharga 80.000 dan sudah mendapatkan keuntungan 25% dari harga belinya. Nah, ditanya berapa harga beli barang tersebut. Oke, pertama di sini kita buat dulu apa yang diketahui. Pertama, harga jualnya katanya 80.000 dan dia mendapatkan laba 25% tapi dari harga beli. Sedangkan harga belinya itu masih ditanya atau belum diketahui. Jadi kita misalkan dulu supaya lebih mudah. Harga beli itu adalah X. Oke, berarti kita buat di sini, kita jawab harga beli itu kan adalah harga jual dikurang dengan laba. Oke, kita buat tadi harga belinya adalah X, harga jualnya adalah 80.000 dan labanya adalah 25% dari harga beli atau dari X. Kan 25% itu adalah 1/4. Nanti kita buat di sini 1/4 dari X. Maka kita dekatkan yang sama di sini menjadi X ditambah 1/4 X sama dengan 80.000. Oke, berarti X ditambah 1/4 X di sini menjadi 5/4 X sama dengan 80.000. Oke, maka X-nya X itu menjadi 4/5 dikali 80.000. Ini sama dengan 16.000 dikali 4 hasilnya adalah 64.000. Maka harga beli barang tersebut adalah 64.000. Jawabannya adalah pilihan yang B. Oke, kita masuk ke soal yang ke-22. Seorang pedagang membeli sebuah barang seharga 200.000 dan menjualnya kembali dengan mendapatkan keuntungan 20% dari harga jual. Nah, sama nih, dia nanya berapa harga jual barang tersebut. Jadi dia tadi beli 200.000 dan dia dapat keuntungan 20% atau kalau kita ubah ke pecahan dia menjadi 1/5. Oke, kita cari nih, kita jawab. Kita misalkan dulu ya, harga jual itu misal harga jual itu sama dengan X. Nah, kita jawab. Maka harga jual itu sama dengan harga beli ditambah laba atau keuntungan. Nah, tadi X harga jualnya, harga belinya 200.000 ditambah 1/5 X. Nah, kita dekatkan yang sama, berarti di sini X dikurang 1/5X sama dengan 200.000. 1 dikurang 1/5 adalah 4/5X dengan 200.000. Oke, kita pindahkan. Ini menjadi X sama dengan 5/4 dikali 200.000. Ini berapa nih? Bagi 4 ya, 5 ya, 5 berarti 50.000 dikali 5 hasilnya 250.000. Jadi harga jualnya adalah 250.000, maka jawabannya adalah pilihan yang C. Oke, kita lanjut ke soal yang ke-23. Nah, seorang anak bernama Gemhi itu membeli 27 kg minyak dengan total harga 351.000. Jadi dia itu membeli minyak sebanyak 27 kg. Nah, harga minyaknya itu 351.000. Oke. Kemudian sepertiga minyak itu dijual dengan harga 15.000. Jadi sepertiga dari total minyak atau sepertiga dari 27. Nah, dan sisanya dari yang sepertiga tadi
itu dijual dengan harga 14.000. Jadi ada dua harga nih yang dia jual. Sepertiga dari minyak itu dia jual dengan 15.000, kemudian sisanya dia jual dengan 14.000. Nah, dia nanya nih berapa kok persen keuntungan yang akan diperoleh Gemhi. Oke, kita buat dulu. Diketahui BMI-nya atau total minyaknya, berat minyaknya itu 27 kilo. Harga minyaknya, harga berat minyaknya keseluruhan itu 351.000. Nah, H1 atau harga pertama itu 15.000 per kilonya, dan harga yang kedua 14.000 per kilonya. Nah, ini kondisi K1-nya itu 1/3. Tadi kan dia bilang 1/3 dia jual dengan harga 15.000 atau kondisi 1. Jadi 1/3 dari 27 atau total minyaknya itu 9 kilo berarti ya. Kemudian kondisi yang kedua, sisanya dari 27 itu berarti 27 dikurang 9, kita dapat 18 kilo. Oke, yang ditanya adalah berapa persen keuntungan nih ditanya, persen keuntungan. Oke, kita buat di sini jawab. Kita cari dulu berapa harga jual pada kondisi yang pertama. Jadi harga jual 1 itu kan 9 ya. 9 minyaknya tadi 1/3 dikali 15.000 karena harga yang pertama dia jual 15.000. Itu kita peroleh nanti 135.000 yang dia dapat. Kemudian untuk harga pada kondisi yang kedua itu kan sisanya tadi 18 dikali dengan 14.000 ya. 14.000, maka kita peroleh hasilnya 252.000. Oke. Nah, total dari harga jual yang pertama, total HJ1 dan HJ2 itu kan menjadi 135.000 ditambah 252.000, maka ini menjadi 387.000. Jadi kita mau cari nih berapa keuntungannya. Kita buat di sini keuntungan. Berarti keuntungannya harga belinya harga jual untuk yang total ya dikurang dengan harga beli. Maka kita buat di sini 387.000 dikurang 351.000. Maka nanti kita peroleh dia 36.000. Nah, itu keuntungannya ya. Oke, persen keuntungan itu menjadi 36.000 per 351.000 dikali 100%. Nah, ini bisa nih habis. Maka nanti setelah kita bagi, maka kita akan mendapatkan dia 10,26%. Jadi keuntungannya adalah 10,26%. Maka jawabannya adalah pilihan yang A. Oke, kita masuk ke soal yang ke-24. Jungkook menjadi reseller sebuah produk kosmetik melalui toko online. Nah, harga pokok yang dia peroleh adalah Rp. Jadi dia bukan dalam bentuk angka ya, dalam bentuk huruf. Nah, keuntungan yang ia harapkan adalah sebesar 2N%. Maka dia harus menjual produk kosmetik tersebut seharga, dia nanya berapa harga jualnya. Harga pokok berarti dia harga beli ya, harga belinya atau sama dengan harga beli. Maka di sini kita jawab harga jual itu sama dengan harga beli atau harga pokok itu ditambah dengan laba. Maka kan dibuat tadi harga pokoknya adalah Rp kan, maka kita buat di sini M ditambah 2N% dari
dari M. Maka kita buat di sini 2N per 100 dikali M. Nah, kita keluarkan M-nya. Jadi kan 1 ditambah 2N per 100. Kalau kita kalikan, ini kan menjadi M dikali 100 ditambah 2N per 100. Oke, jawaban yang paling tepat adalah pilihan yang C. Oke, kita ke soal yang ke-25, sama juga ya. Seperti yang tadi. Katanya Taekyung itu menjadi reseller produk olahraga melalui toko online. Nah, harga pokoknya atau harga belinya itu adalah P-rupiah. Nah, keuntungan yang diharapkan adalah Q%. Maka dia harus menjual produk olahraga tersebut seharga berapa? Oke, berarti kita buat harga jual, harga pokok ditambah laba. Nah, harga pokoknya tadi adalah P-rupiah ditambah Q per 100 dari P. Maka ini keluarkan P-nya, 1 ditambah Q per 100 sama ya. KP di sini 100 ditambah Q per 100. Jawabannya adalah pilihan yang C. Oke, kita lanjut ke soal yang ke-26. Seorang pedagang beras itu membeli 10 karung beras dengan harga rata-rata itu 210.000 tiap karungnya. Jadi ini bukan harga keseluruhan ya. Jadi harga beras itu 1 karung adalah 210.000. Nah, katanya setengah yang dijualnya itu akan diberikan harga 224.000. Jadi setengah dari 10 ini berarti 5 ya. 5 karung beras akan dijualkan dengan harga 224.000 per karungnya. Dan sisanya akan dijual dengan 232.000 untuk tiap karungnya. Nah, ditanya berapa persen keuntungan yang akan didapatkan. Jadi kita buat dulu. N-nya itu adalah 10, N1-nya 5, N2-nya juga 5. Nah, harga belinya 210.000. K1-nya atau kondisi yang pertama itu adalah 224.000. Kondisi yang kedua dia jual dengan harga 232.000. Nah, harga jual 1 tadi 224. Oh, ini 224 harga jual 1 dan harga jual 2 232. Nah, kondisi yang pertama itu berapa keuntungannya? Berarti kan 224 dikurang 210. Jadi keuntungannya untuk tiap karung itu 14.000 untuk yang kondisi awal. Nah, untuk yang kondisi kedua juga sama, 232.000 dikurang 210.000. Kita peroleh 22.000. Jadi, kita buat dulu yang ditanya presentasi keuangan kan. Jadi kita buat dulu total keuntungan 1 atau keuntungan yang pertama itu menjadi 14.000 per dikali dengan banyaknya N2-nya dikali 5. Maka kita peroleh hasilnya adalah 70.000. Nah, total keuntungan yang kedua ini tadi dia dapat 22.000 ya. Sisanya berapa? 5 kan. Nah, itu kita peroleh hasilnya 110.000. Nah, total keuntungan jadinya, maaf ya, oke, total keuntungan itu kan menjadi 70.000 ditambah 110.000 atau totalnya adalah 180.000. Ini keuntungan ya. Nah, ditanya persentasenya, berapa persentasenya? Persentase keuntungan. Ini kan menjadi 180.000 per 210.000 dikali 100%. Ini bisa nih, habis 18, 21 sama-sama bagi 3, 6, 7. Nah, maka kita peroleh nanti hasilnya adalah 8,5
0,57%. Oke, maka jawaban yang paling tepat adalah pilihan yang C. Oke, kita masuk ke soal yang ke-20. Chaniel membeli 20 kg beras jenis A seharga 6.000 per kilogram. Nah, dan 30 kg beras jenis B dengan harga 4.000 per kilogram. Kedua jenis tersebut kemudian akan dicampur. Agar Chaniel mendapat keuntungan 4%, maka beras tersebut dijual seharga berapa? Oke. Jadi dia mau dapat keuntungan 4% dengan penggabungan dua beras tersebut. Pertama kita misalkan dulu beras jenis A itu adalah sama dengan A, beras jenis B itu sama dengan B, dan campuran dari beras jenis A dan beras jenis B itu adalah C. Nah, NA di sini itu berat beras yang pertama 20 kg dan NB berat beras yang kedua 30 kg, labanya 4%. Harga jual yang pertama dia 6.000 per kilo dan harga jual yang kedua 4.000 per kilo. Nah, berat totalnya dari penggabungan beras A dan beras B adalah 50 kilo. Oke, yang ditanya di sini harga jual campuran per kilonya. Pertama kita buat dulu total HB1 atau harga beli yang pertama itu kan 6.000 per kilonya. Katanya di sini 20 kilo. Berarti 20 dikali 6.000, maka kita dapat hasilnya 120.000. Oke, kemudian total HB2 sama ya, 30 dikali 4.000, kita juga dapat 120.000. Nah, kemudian total HB-nya nih, total HB di sini aja ya, itu kan menjadi 120.000 ditambah 120.000 menjadi 240.000. Jadi totalnya 240.000. Oke, kemudian kita ke keuntungan. Keuntungannya kita buat di sini. Keuntungan itu kan laba dikali total harga beli. Total harga beli berarti yang ini ya, 240.000 nih. Berarti kita buat labanya tadi 4%, berarti 4 per 100 dikali 240.000. Ternyata labanya adalah 9.600. Jadi berapa nih harga jual keseluruhan? Berarti kan harga jual itu berarti harga beli yang ini, harga beli ditambah laba kan ya. Maka di sini 240.000 ditambah 9.600. Maka kita peroleh hasilnya adalah 249.600 dia jual untuk keseluruhan. Nah, ternyata kan harga tadi total NC-nya gabungannya itu kan 50 kilo. Sedangkan berarti kan berasnya sekarang berat campurannya ada 50 kilo. Nah, harga jualnya per kilo berarti HJ per kilo itu menjadi 249.600 per 50. Nanti kita dapat hasilnya 4.992. Kalau jawabannya adalah pilihan yang A. Kita masuk ke soal yang ke-28. Seorang anak bernama Intan itu membeli baju seharga Rp100.000 dengan diskon 25% ditambah 40% dan celana seharga Rp100.000 dengan diskon 55%. Jika P adalah harga baju setelah didiskon dan Q adalah harga celana setelah didiskon, maka hubungan P dan Q itu gimana? Oke, kita buat dulu. P katanya harga baju itu udah didiskon 2 kali ya. Berarti kan ini menjadi pertama 75% yang dia bayar, yang dia dapatkan, yang harga yang dia dapatkan itu dikali 100.000. Ini yang dia bayar ya, dia bayar. Kemudian dikali lagi
40%, 60% ya yang dia bayar dari harga yang udah didiskon. Maka nanti ini kan dapatnya 75.000 dikali dengan 60/100. Ini kan ya. Oke, maka kita dapat hasilnya adalah 45.000. Oke, itu untuk harga baju. Kemudian harga celana itu udah didiskon 50% dari 100.000 dikali 55/100. Nah, berarti kita dapat 55.000 ternyata diskonnya. Ini diskonnya ya. Diskonnya berarti dia bayar 45.000 karena setelah diskon kan menjadi yang dia bayar 100.000 dikurang 55.000, maka hasilnya 45.000. Kalau jawabannya ternyata P itu sama dengan Q. Oke. Kita ke soal yang ke-29. Nah, sebuah mesin cuci itu mengalami penurunan harga secara berturut-turut, yaitu 40% dan 20%. Nah, berapa penurunan total harga mesin cuci tersebut? Oke, ini penurunan sama dengan diskon ya sebenarnya. Berarti kan kalau 40% sekarang jadinya 100% itu dikurang dia 60% kan jadinya 60% dikali 20% berarti 80%. Nah, berarti di sini 100% itu dikurang 42%. Jadi setelahnya itu penyusutannya menjadi 52%. Kalau jawabannya adalah pilihan yang C. Oke. Kita ke soal yang ke-30 atau yang terakhir. Jika 15% dari Z adalah 3Y, berarti di sini 15/100 dari Z itu adalah 3Y. Kemudian 25% dari Z adalah 1/4 X. 25/100 dari Z itu adalah 1/4 X. Oke, kita mau cari hubungan Y dan X. Oke, kita tahu dulu nih Z-nya. Maka kan Z itu sama dengan 3Y dikali 100/15. Ini bisa nih kan ya. 3 berarti Z itu sama dengan ini 5 bukan 3. 5 2 berarti Z itu adalah 20Y. Sedangkan Z di sini 25/1 itu dalam pecahan istimewa itu kan 1/4 Z sama dengan 1/4 X. Atau kita mau cari Z itu 1/4 X dikali 4 karena ini pindah ya. Habis berarti Z itu sama dengan X. Nah, berarti kita tahu hubungannya ternyata X itu lebih besar dari Y. Maka jawabannya adalah pilihan B. Makasih banyak udah nonton video ini. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman untuk menjadi seorang ASN. Sampai jumpa di video selanjutnya di Jadi ASN.